Walaupun gate stage merupakan pendekatan linear dan tradisional yang dipandang kurang open mind dan eksperimental, pendekatan ini adalah pondasi yang dapat digunakan perusahaan baru maupun lama dengan berbagai ukuran. Pendekatan ini berfungsi menekan resiko kegagalan produk yang menyebabkan kebangkrutan, terutama bagi perusahaan baru dan sumber daya terbatas. 5 tahapan pendekatan gate stage thinking process. Gate stage 1. Idea generation and initial screening decision. Merangkum penjelasan sebelumnya, ketika didapat beberapa ide yang strategic fit dengan cara menyeleksi seluruh ide yang sesuai dengan tujuan perusahaan, keunggulan terhadap pasar, serta ketersediaan sumber daya untuk pengembangan dan pemasaran, ide ini dapat menuju ke gate stage 2, yaitu secondary screening decision. Tahap 2 ini menyeleksi lebih lanjut ide yang kemudian dianggap lemah agar anggaran untuk riset pasar dan pengembangan produk dapat dioptimalkan pada ide yang kuat atau berpotensi tinggi untuk berhasil. Seleksi ide tahap ini dilakukan dengan menggunakan metode weighted scoring model atau pembobotan seperti quality function deployment, di mana setiap atribut ide dinilai skor finalnya dan merupakan metode yang cocok untuk digunakan di tahap awal pengembangan produk. Seleksi tahap ini sebaiknya tidak terlalu ketat karena dapat menghilangkan peluang sukses akibat mengeliminasi ide yang berpotensi kuat. Kalau terlalu longgar, ide yang lemah justru membuat penggunaan anggaran inefisien. Gate stage 3, decisions on the business case. Pada tahap ini dilakukan riset pasar yang komprehensif untuk pengembangan rencana pemasaran serta pengembangan purwarupa atau prototype produk. Penggunaan berbagai tools dan frameworks pada tahap ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Walaupun tahap ini memiliki kesamaan dengan gate stage 2 dalam pengkajian ide, tapi tingkat pengkajiannya lebih dalam dan melibatkan penggunaan sumber daya. Tahap ini juga merupakan kesempatan terakhir mengeliminasi ide yang dianggap lemah sebelum sumber daya mulai digunakan lebih banyak. Kemudian gate stage 4, post-development review decision. Di tahap ini dilakukan penentuan fitur spesifik produk, harga, kanal pemasaran, nama merek, pengemasan, serta program marketing communication. Tujuan tahap ini mengurangi resiko akibat kondisi tak terduga di pasar, seperti adanya kompetitor yang tidak diwaspadai atau teknologi baru yang menimbulkan pertanyaan oleh pelanggan tentang sepadan atau tidaknya nilai produk bagi mereka. Apabila produk dinilai dapat dikembangkan lebih jauh dengan sumber daya yang ada, serta rencana pemasarannya dinilai dapat mengungguli pasar, maka produk menuju tahap terakhir, yaitu gate stage 5, pre-commercialization business analysis dan commercialization decision. Di tahap ini, produk melewati uji pasar apabila perusahaan memiliki cukup anggaran. Tapi kalau anggaran tidak cukup, maka produk dapat langsung dipasarkan sambil diuji dan dianalisa. Terdapat 2 uji pasar yang umum digunakan, yaitu uji lapang dan uji laboratorium. Ada uji lapang, yaitu dengan rencana pemasaran diimplementasikan pada cakupan geografis yang sempit untuk memperoleh gambaran awal penggunaan anggaran serta volume penjualan, kemudian merambah ke cakupan yang lebih luas. Sementara pada uji lab, perusahaan berinteraksi dengan responden yang dinilai paling representatif terhadap pasar yang dituju. Aspek yang dinilai pada tahap ini adalah awareness atau kesadaran responden akan adanya produk yang diuji. Kemudian trial atau keinginan responden untuk mencoba produk yang diuji, dan harapannya repeat buying atau kecenderungan responden untuk membeli lagi produk yang diuji di kemudian hari. Segala uji pada tahap ini bertujuan menekan resiko kegagalan pemasaran ketika produk telah dirilis. Segmen terakhir yakni product decision over the product life cycle. Setiap produk memiliki 5 fase life cycle: introduction, growth, shakeout, mature, dan decline. Pada fase introduction, penjualan produk masih terbatas karena belum adanya awareness masyarakat akan produk. Seiring dengan mulai dikenalnya produk dan meningkatnya penjualan kepada pelanggan baru, maka produk memasuki fase growth. Apabila penjualan kepada pelanggan baru melambat sehingga memasuki kompetisi harga, maka produk berada pada fase shakeout. Jika penjualan kepada pelanggan baru tidak lagi meningkat atau telah stabil, maka produk berada di fase mature. Apabila penjualan kepada pelanggan baru menurun, maka produk berada di tahap akhir life cycle yakni fase decline.
Setiap keputusan perusahaan terhadap produk dan bauran pemasaran dapat dipengaruhi oleh segala fase yang dijelaskan dan bergantung dari kesiapan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk melaksanakan tindak lanjut.